Susi Pujiastuti atau Yeni Wahid, Mas? Selanjutnya, Mas, keliling ibu kota pakai Vespa atau naik bus Transjakarta, Mas? Naik bus Transjakarta. Bahkan mau datang ke sana saja, Mas, itu jajaran kami itu bilang, Pak Gub, jangan, Pak Gub, lebih orang lain. Itu kalau datang ke sana dijawab pakai parang nanti, Pak Gub. Oh. Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto, Mas? Wah, dua-duanya temen. Dua-duanya. Lebih baik meneruskan pembangunan IKN atau meneruskan subsidi kendaraan listrik, Mas? Nah, para konco para sedulur, setelah tadi kita sinau bareng dengan Anies Baswedan, sekarang kita akan sedikit guyon waton atau bercanda tapi informatif dalam segmen guyon waton ini. Kita akan memberikan 10 pertanyaan, Mas Anies menjawab dengan cepat dan juga alasannya. Tentunya segmen ini hanya bercanda, tapi mungkin ada makna-makna yang memiliki inspirasi di balik pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Jadi tetap saksikan The Blangkon TV, belak-belakan no kontroversi. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share The Blangkon TV. Nah, pro konco pro sedulur, masih di The Blangkon TV dan sekarang kita masuk di segmen Guyon Waton. Mas Anies, saya ada beberapa pertanyaan, nanti Mas Anies memilih 2 pilihan jawaban dan dijawab tanya dulu lagi. Iya, Mas. Kok jenenge guyon waton? Guyon ya guyon, kok guyon waton ini? Guyon waton itu ada guyon yang tidak direncanakan, Mas. Terus artinya guyonnya itu bener-bener waton ngarang gitu loh, Mas. Jadi orang guyon maton kan ora? Guyon kalau kita waton bukan maton, waton, Mas. Waton. Iya, Jadi waton. bebas. Ngawur gitu, Mas. Ngawur. Iya. Jadi boleh ngawur ini. Boleh, Mas, tapi ada alasannya. Yang pertama, Mas, lebih menyenangkan memelihara burung atau ayam, Mas? Burung. Kenapa, Mas? Ada bunyinya. Kemudian dan burung pun saya pilih juga, Mas. Burung yang makanannya itu kering. Kenapa, Mas? Pupnya jadi gampang. Oh iya, biar ngurusnya nggak repot, Mas ya? Iya, kalau makannya ke atas, wah pupnya repot. Nah, ayam, Mas, ayam kenapa, Mas? Nah, itu pupnya di mana-mana. Tapi kalau untuk hobi, bener-bener hobi memelihara itu... Oh, dikandangin ya? Oh, dikandangin saya juga suka. Cuman saya suka merasa kalau ayam itu berkeliaran lah. Di belakang masih ada ayam sih sekarang. Ayam jago yang sering disemprot-semprot sama burung ya. Selanjutnya, Mas Anies, pengalaman yang masih tak terlupakan Mas Anies yang paling berkesan tuh Gubernur DKI atau Mendikbud, Mas? Gubernur DKI. Why? Karena ketemu orang langsung. Jadi kalau menteri itu membuat kebijakan. Outputnya adalah kebijakan-kebijakan. Dari mulai peraturan menteri sampai kemudian arah-arah kebijakan. Tapi kalau di pemerintahan di DKI, itu berurusan langsung dengan orang. Jadi mengurusi apa? Yang kami urusi nih. Dan hanya di Jakarta yang ngurusinnya selengkap ini. Karena kalau gubernur lain, itu kewenangannya terbatas. Kalau Jakarta itu, kewenangannya sampai tingkat paling kelurahan segala itu masih menjadi jajarannya gubernur DKI. Jadi yang diurusin, Mas, dari mulai ibu hamil, sampai ngurusin pemakaman. Wah, dari lahir sampai sampai pemakaman. Itu makam-makam itu diurusin DKI. Ya kan? Betul. Tapi juga ngurusin ibu hamil juga. Terus yang kedua, dari mulai kampung yang padat sampai gedung-gedung pencakar langit. Itu. Jadi kalau saya pengalaman paling lebih mengesankan tugas di Jakarta. Kalau saya meminta skor, Mas. Waktu Mendikbud berapa skornya dan waktu menjadi gubernur berapa skornya, Mas? Skala 1 sampai 10, Mas. Skala 1 sampai 10 8 gitu ya. 8, Mendikbud 8, Gubernur DKI 8. Rasanya gitu. Oke, para konco. Selanjutnya, Mas. Universitas Gadjah Mada atau Universitas Paramadina? Gadjah Mada. Paramadina juga Mas Anies kan punya nama, membesarkan nama Mas Anies di situ. Oh iya, tapi saya di Gadjah Mada itulah saya belajar. Dan Gadjah Mada itu adalah tempat saya main masa kecil. Jadi rumah saya itu, Mas, cuman 500 meter dari gedung pusat di Karangwuni. Oh, belakangnya persis, Mas ya, utara timur, utara barat ya. Nah, rumah saya di situ. Jadi ketika kecil itu kalau main cari lapangan di mana? Di kampus. Dan waktu itu kampusnya masih gedungnya belum dibangun sebanyak sekarang. Fakultas Ekonomi yang saya
pakai sebagai tempat kuliah, itu dulu namanya lapangan TP. Itu lapangan saya main sepak bola ketika TP itu kecil. apa? Teknologi pertanian. Teknologi pertanian. Oh. Jadi namanya lapangan uji TP. Itu namanya gitu di pelang gitu. Tapi itu lapangan sepak bola. Iya, iya, iya. Jadi yang sekarang jadi Geraha Sabah Pramana itu, yang Geraha Besar, itu lapangan STO. Nah, jadi saya main di kampus itu masa kecil. Jadi kalau ditanya kampus, ya terkait dengan asosiasi ketika masa kecil. Mengenang masa kecil neng Yojo para konco. Selanjutnya Mas, keliling ibu kota pakai Vespa atau naik bus Transjakarta Mas? Naik bus Transjakarta. Kemarin dicontohkan waktu ngelihat Formula E Mas ya. Memang Mas Anies itu memang selain mengkampanyekan itu terus Mas ya tentang bus Transjakarta untuk moda transportasi massal. Jakarta kita harus lebih banyak pakai kendaraan umum. Terus untuk apa? Untuk kegiatan yang sifatnya rutin pakai kendaraan umum. Pagi berangkat kerja, sore pulang ke rumah, itu kan rutin tiap hari. Buat apa tiap hari pakai kendaraan pribadi, kecuali jenis pekerjaannya mengharuskan keliling gitu. Tapi Mas Anies dulu waktu di Paramadina itu sempat nggak Mas ngalamin naik busway, naik kendaraan umum lah. Jadi pas lagi saya kerja di Jakarta, di kantor saya pertama itu di Jalan Tamrin, Mas. Maka dari Lebak Bulus, saya ini langganan ojek, Mas, sampai Blok M. Dari Blok M, saya naik busway rute 1. Sampai turun di Tamrin. Nah, kalau sore sama. Nah, cuman kalau sore saya tidak langganan ojek. Karena ketika kalau sore itu sampai ke Blok M, banyak ojek di sana. Benar. Jadi saya bisa naik ojek, tapi kalau berangkatnya saya langganan. Jadi saya ini adalah pengguna busway tiap hari di masa itu, Mas. Saya pakai, jadi gitu. Kalau sore sampai di Blok M, saya pindah naik ojek. Naiknya ojeknya gampang di sana. Jadi saya punya pengalaman sebagai orang yang bekerja rutin, pagi berangkat, sore pulang, dia pakainya kendaraan umum. Cuman waktu itu busway-nya hanya sampai terbatas Mas ya. Di Blok M. Sekarang alhamdulillah sudah sampai kemana-mana. Jadi waktu saya bertugas dulu Mas, jangkauan kendaraan umum yang pada masa saya mulai bertugas itu 42% wilayah Jakarta tercover. Alhamdulillah pada saat saya selesai tugas itu 90% wilayah Jakarta tercover dengan kendaraan umum. Jadi naik 2 kali lipat. Lalu pengguna kendaraan umum juga dari sehari 350.000 meningkat jadi 1 juta per hari. Jadi saya bersyukur sekali. Nah, mudah-mudahan tren yang peningkatan itu bisa berlanjut, bisa meningkat ya Mas ya. Oke Mas, selanjutnya kita nyinggung-nyinggung sedikit lah tentang politik lah ya. Menteri Jokowi, Sandiaga Uno atau Erick Thohir Mas? Dua-duanya teman. Dua-duanya teman. Artinya sedekat apa sih Mas kedua tokoh itu Mas? Baik. Kalau Sandiaga Uno udah pastilah dekat, tapi kalau Mas Erick ini Mas? Oh Mas Erick juga. Jadi dengan beliau itu sudah kenal baik seketika saya masih menjadi rektor di Paramadina. Waktu itu beliau mengelola Republika, mengelola TV One, kita banyak interaksi. Ya. Oke, selanjutnya Mas, jika ada waktu senggang, waktu solo Mas Anies, senang mendengarkan musik Dewa 19 atau slang Mas? Dewa 19. Apal Mas lagunya Mas? Nah, ini saya cerita sedikit. Jadi dua-duanya itu Mas, itu populer di masa saya sedang tidak di Indonesia. Oke. Kenapa? Karena saya lagi kuliah di luar. Betul. Jadi era yang saya menikmati lagi itu sampai Krisye itu saya masih ngikutin. Oke. Kemudian 90-an pertengahan, saya pergi tuh keluar. Jadi banyak lagu-lagunya itu yang saya baru kemudian sekarang baru tahu Mas menikmati. Ya. Di luar nggak sama sekali nggak dengar Mas? Ya zaman biar kaset Mas. Iya sih, masih susah ya berkonco. Kalau sekarang kan pakainya MP3. Loh, saya tuh sampai gini Mas, sampai satu ketika saya pulang ke Indonesia untuk penelitian ya. Pulang ke sana tuh saya bawa kaset Mas, lagu-lagu Indonesia. Karena saking di sana tuh kangen, tapi tidak bisa mendapatkan lagu-lagu itu, nggak bisa. Ke online juga terbatas. Jadi bawa kaset lagu. Dan saya waktu itu kan ditanyain kan, buat apa bawa kaset itu? Saya itu gini, saya kepengen anak-anak kan masih kecil-kecil ya. Dia itu baru umur mungkin 2 tahun, 3 tahun gitu. Pengen tahu kaset itu ya. Saya kepengen supaya mereka itu terbiasa dengan
lagu-lagu Indonesia. Betul. Jadi saya bawa kaset lagu anak-anak, kaset kemudian salawatan, kaset macam-macam kaset-kaset aja supaya anak-anak saya itu yang kan TV-nya, radionya semua bahasa Inggris. Iya. Di masa itu Mas Di ya. masa itu. Nah, kalau sekarang sih di mana aja bisa dengerin Iya, radio betul. Indonesia gitu. Gitu. Oke, selanjutnya Mas. Campur sari atau keroncong Mas? Keroncong saya suka. Keroncong. Ada pengalaman yang Mas Aris mungkin nyanyi atau mungkin apa yang membuat kenapa Mas Aris suka keroncong? Kakek saya itu suka sekali keroncong. Beliau adalah pemain biola. Memang main biola. Di rumah itu beliau main biola. Pemain biola. Dan waktu itu di TVRI itu Ada acara khusus. acara keroncong. Jadi Beliau tampil. enggak, beliau enggak tampil. Cuman beliau selalu kalau acara keroncong itu Ngajak. di depan TV menunggu acaranya. Jadi Berkesan saya banget, ingat, Mas, ya. habis makan malam duduk menunggu keroncong. Jadi acara keroncong itu lagu-lagu keroncong itu menjadi keseharian kita. Lalu tentu saja kami di rumah juga punya, bapak itu senang keroncong, kakek senang keroncong. Nah, kaset-kaset keroncong itu agak banyak. Kaset ya zaman itu. Oke, selanjutnya Mas Anis. Susi Pujiastuti atau Yeni Wahid Mas? Dua-duanya teman. Dua-duanya teman lagi nih para konco. Iya. Tapi Mas Anies, dua nama itu memang paling kenceng nih menjadi calon wakil presidennya Mas Anies. Paling berkesan Mas Anies selama ketemu dua orang itu apa sih Mas? Plus minus orang itu Mas? Semuanya plus. Semuanya plus dua-duanya. Jadi Khususnya Mbak Yeni wawasannya luas, kemudian memiliki kemampuan artikulasi yang sangat baik, cerdas. Kemudian Mbak Susi juga sama. Mbak Susi itu juga seorang yang penuh dengan ide-ide gitu. out of the box ya Mas ya. Kemudian terbuka. Jadi menyenangkan. Sangat menyenangkan. Itu tadi para konco. Selanjutnya Mas Anies, artis muda menginspirasi Raffi Ahmad atau Baim Wong Mas? Dua-duanya baik ya. Dua-duanya baik ya Mas. Mereka adalah influencer yang sekarang memiliki banyak follower dan mungkin itu adalah calon-calon pemilih Mas Anies. Apa yang Mas Anies bisa sampaikan ke beberapa milenial yang sekarang memang paling banyak loh Mas, 60% Mas. Agar mereka itu tidak tercerembet, mereka tidak terpolarisasi seperti itu Mas. Ya, memilih pada saat pemilu adalah memilih untuk masa depan Indonesia. Anak-anak muda ketika ada masa pemilu, maka dia sedang menentukan jalan Indonesia ke depan mau seperti apa. Dan mau diwakilkan, dititipkan prosesnya kepada siapa. Tentang masa depan. Karena itu saya usul buat anak-anak muda, kan semuanya pada punya ini ya. Lihat apa yang sudah dikerjakan. Lihat apa yang menjadi pikirannya. Lihat apa yang sudah menjadi karyanya. Sehingga ketika menentukan pilihan, itu memiliki informasi yang clear. Setuju saya Mas. Selanjutnya Mas, lebih baik meneruskan pembangunan IKN atau meneruskan subsidi kendaraan listrik Mas? Ya kan itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda dan itu sangat luar biasa menjadi isu lah ya Mas ya. Ya yang subsidi kendaraan listrik ya. Loyong. Betul. Kendaraan listrik itu kan gimana? Betul. Jangan tahu lah. Ya. Masa yang disubsidi adalah produsennya seperti itu dalam tanda petik lah. Iya kan. Nah, karena itulah kenapa kami mendukung sekali kendaraan listrik. Itu adalah kendaraan untuk masa depan. Bebas emisi. Itu harus kita dorong. Nah, pemerintah memberikan insentif. Betul. Pajaknya bisa dikurangi. Jakarta waktu itu memberikan pembebasan tuh. Kemudian untuk biaya balik namanya ya. Kemudian di Jakarta juga kita bebaskan. Tidak kena ganjil genap. Itu menunjukkan bahwa kita mendukung kendaraan listrik. Nah, untuk Indonesia bisa lebih cepat pembangunannya dan lebih berkurang polusinya, kita harus nambah kendaraan umum.
apalagi kendaraan umum berbasis listrik. Jadi di Jakarta itu Mas, kami memulai dengan bis listrik. Kita rencanakan di tahun 2030 seluruh bis di Jakarta Terkoneksi. harus listrik. Sekarang kita sudah mulai. Setiap pembelian yang baru pakainya yang listrik. Iya. Sehingga nanti lama pelan-pelan terganti-ganti nanti di tahun 2000. Ya. Sudah berapa persen Mas di Jakarta Mas yang kemarin? Sekarang saya belum tahu datanya ya. Pas zaman Mas Anies itu udah. Tapi kita baru mulai waktu itu 100 bis. Kemudian nanti harapannya semuanya. Nah, adapun uang rakyat yang didapat dari pajak buat jalan itu jangan dipakai untuk memberi subsidi, memberikan itu kan beri subsidi itu artinya menanggung sebagian biaya. Betul. Kenapa? Karena harga mobil listrik itu mahal. Yang beli yang mampu. Ya, kok disubsidi. Dan antrian mobil listrik itu Banyak, panjang. betul. Kalau antrian panjang artinya apa? Laris Mas. Laris. So, laris ini tidak perlu disubsidi. Gitulah. Masuk akal alasannya Mas Anies dan kita support ya. Selanjutnya Mas Anies, ini pertanyaan terakhir lah buat Mas Anies. Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto Mas? Wah, dua-duanya teman. Dua-duanya. Terakhir ketemu Mas Prabowo kapan Mas? Terakhir ketemu tahun lalu. Tahun lalu. Saat momen apa yang paling Mas Anies ingat dari Mas Prabowo? Pada waktu itu, sebenarnya kalau ketemuan sering sih, karena sering kita berada di acara pernikahan bareng. Kalau yang ketemu sama-sama terakhir ngobrol di rumahnya. Di rumahnya. Kalau Mas Ganjar terakhir kapan ya? Kemarin Mas yang acara ini. Oh iya, Mental health, papasan. Jadi beliau-beliau semua adalah pribadi-pribadi baik dan semuanya adalah teman, sama-sama sedang mengikhtiarkan untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, para konco, itu tadi segmen Guyon Waton. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini kita ada satu segmen yang sangat menarik, yaitu segmen Nendang Kondang. Tetap di The Blakon TV, Blak-Blakan No Kontroversi. Jika Mas Anies istilahnya tidak akan menjadi presiden, apakah akan menjadi politik, keluarga, atau beralih ke akademis lagi? Amanat di wilayah publik itu temporer, ya permanen. Karena temporer, maka kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sesudah itu bersiaplah untuk dikerjakan oleh yang berikutnya. Ditugaskan untuk di kementerian saya kerjakan. Ditugaskan di gubernur saya kerjakan. Sekarang ditugaskan untuk calon presiden saya kerjakan. Ngalir aja.